Makanya kalau kita kembangkan silat kita ini, pencak silat, tujuannya jangan sampai kematian budaya gitu. Kalau manusia itu jangan mau ditakutin, gitu. Tapi disayangin, disegenin. Kalau ditakutin di belakang lo, di depan lo takut sama lo. Kalau di belakang digeding terpala lo. Kampung yang berada tepatnya di daerah Tambun Utara ini, di masa kelam sering mendapat julukan sebagai daerah hitamnya Kota Bekasi. Keakraban masyarakat sekitar dan masih adanya beberapa padepokan silat ini cukup menguatkan bahwa masih tingginya nilai-nilai kebudayaan di sana. Ya sebenarnya kalau golok itu kan lambang Kabupaten Bekasi. Itu ya mungkin juga kan karena ketajaman ya, ketegasan itu sebenarnya secara umum tuh Bekasi, bukan hanya digabus gitu. Dan untuk itu Bapak juga sebelumnya ada tugu, itu juga ada tugu di depan Desa Sriwijaya ya, depan kantor. Jadi Bapak bikin tahun 2000 lagi sedang ya, kalau Bapak bilang mah bahasa apa ya, tugu reformasi namanya. Jadi perubahan pikiran orang gabus lebih maju gitu, bukan lagi bawa golok tapi harus bawa pulpen kemana-mana gitu. Makanya Bapak bikin tugu pulpen. Nah di bawahnya kelopak bunga, itu pemuda, itu generasi muda. Nah di sini ada air kan, kehidupan gitu. Jadi air kehidupan, bahwa generasi muda itu udah harus berpikir cerdas ya. Sehingga Bapak bikin tugu pulpen di depan kantor Desa Sriwijaya. Waktu itu saya belum bikin padepokan gitu. Karena saya pengen punya tempat, waktu itu ada murid ya, sekitar 20 orang. Lalu saya bikinlah padepokan. Makanya sampai saat ini saya pengen punya bendera. Akhirnya saya bikin suatu logo antara lambang macan dengan golok dan bambu. Nah itulah mungkin ke apa ya, kelebihan orang gabus. Jadi dimanapun kalau masih daerah Bekasi, bahkan luar Bekasi, satu orang ada yang nyolek itu ya terasa semua, bahasanya begitu. Kalau satu dipukul, kepukul semua, itu kekompakannya di situ orang gabus. Ya mungkin ya karena itu ya sedikit ditakutin orang luar kan, gitu. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi kebanggaan. Ya sampai sekarang juga mungkin masih sebenarnya gitu, cuman agak berkurang gitu. Kalau yang latihan itu ada yang dari umur 10 tahun juga ada. Artinya bervariasi gitu. Ada yang 15 tahun, 17 sampai umur 40. Ada yang umur 50 juga gitu. Ini ya jurus-jurus Cimande itu, atau disebut saya ini nama persilatan juga, artinya nama jurusnya Cikaret gitu. Diciptakanlah, didirikan itu patung yang namanya Lele Kecapi sebenarnya. Jadi itu beberapa kali tuh Bapak protes kan melalui surat, tapi nggak digubris gitu. Jadi Bapak bilang bukan berarti Bapak nggak mau bicara masalah kecapi, harganya murah bukan, gitu kan? Dia bilang katanya lele lincah. Saya bilang
Dan lincah sama kelakuannya gitu kan. Sama pejabat waktu itu, rakus. Kalau lele jumbo kan apa yang dimakan kan gitu. Iya, nah itulah 2 kali Bapak kirim surat untuk dibongkar, nggak dibongkar. Nah, pada suatu kesempatan, itulah Bapak bakar gitu kan, dengan beberapa rekan waktu itu. Lagi ganti. Ya awal-awalnya kan begini. Dulu artinya saya memang di sini awam, gitu. Artinya persilatan itu dulu ngumpet-ngumpet gitu. Makanya kita pengen buka begini belak-belakan gitu, nggak umpet-umpatan lagi. Artinya tujuan kita juga biar generasi ke depan pada bisa ilmu bela diri itu. Ya sebenarnya sekarang ini di Betawi semakin meningkat sebenarnya mah. Bukan mau punah, enggak ini. Saya banyak ratusan loh yang namanya di Betawi, Jabotabek ini. Itu ratusan padepokan sebenarnya. Tuh. Cuman memang dia tuh nggak ikut di IPSI dia. Dan di sini memang dia dulu kan kalau silat itu kan diam-diam. Zaman Belanda kan nggak boleh kelihatan kan gitu. Dan belajar pun biasanya di sini malam, jam 12 malam. Nggak siang. Itu. Jadi Bapak yakin tuh ratusan yang namanya komunitas gitu ya. Padepokan itu ratusan, cuman memang diam-diam dia, nggak terbuka gitu. Dan sekarang bukan malah punah sebenarnya. Jadi lebih terbuka lagi dia. Bapak sering diajak diundang kemana-mana itu. Ada acara reuni atau milad atau apa kan gitu, padepokan itu sering gitu. Jadi kalau bisa dihitung memang ya alirannya banyak kalau silat Betawi itu kan, kita nggak bisa itu satu persatu dah. Ya, kita kan gini, artinya jangan sampai punah gitu. Jangan sampai punah, generasi kita ke depan itu anak-anak nggak tahu seni budaya. Gitu. Makanya kalau kita kembangkan silat kita ini, pencak silat, tujuannya jangan sampai kematian budaya itu. Kalau manusia itu jangan mau ditakutin, tapi disayangin, disegenin. Kalau ditakutin di belakang lo, di depan lo takut sama lo. Kalau di belakang digedik terpala lo. Ya harapan saya kan gini, buat generasi muda itu ke depan, bagaimana menciptakan yang terbaik untuk masa depannya, yaitu harus bisa memajukan seni-seni budaya gitu, jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Gak tahu lah kalau bisa kalau bahasa Jawa atau di Jawa mungkin orang lain kali gitu ya. Sama juga kiai kan, gue kiai kan nggak mungkin kan, mungkin orang lain, oh itu kiai itu kan gitu. Ini seperti itu gitu. Jadi Bapak juga nggak merasa gitu. Iya. Ya karena cuman Bapak mah dari dulu ya sebagai apapun kalau melihat tuh ketidakadilan di depan mata itu harus bertindak gitu. Dalam posisi apapun seperti itu Bapak. Jadi bukan berarti jawara begini bukan gitu ya. Kita kan keberanian ya. Karena keberanian juga kan diukur kan. Kalau kita berani buat melanggar kesalahan, nggak bisa dong, Bapak nggak mau. Jadi kalau buat kebenaran, sampai manapun Bapak berani. Gitu kan? Bapak lakonin lah, kalau bilang kan gitu. Apapun resikonya. Gitu. Kini, Kampung Gabus sudah mulai berkembang.
Kampung yang dulunya dikenal sebagai daerah hitamnya Bekasi ini sekarang sudah mulai lebih aman dan sejahtera. Kearifan lokal dan keakraban masyarakat yang ada di kampung ini pun menjadi bukti bahwa ada kisah mendalam di tanah Jawara ini.